potensi pertanian, potensi wisatanya Bukit Kedurung ya, kemudian potensi sumber daya manusianya, masyarakatnya cerdas, berkarakter. Itu yang saya kreatif ya. Saya alhamdulillah bersyukur dianugerahi oleh masyarakat yang kreatif, cerdas, berkarakter. Juga dianugerahi wilayah yang banyak potensinya sehingga banyak yang harus dieksplorasi begitu ya. Nanti melangkah ke tingkat provinsi apa saja nih yang akan dilakukan Ibu? Boleh Bu dijelaskan sedikit apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Tema yang akan kami paparkan yaitu dari zero to hero. Itu proses ya, bagaimana UMKM-nya dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang biasa menjadi luar biasa. Jadi tema yang akan kami usung adalah zero to hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon, dari Studio 1 Lugas TV, Kota Cilegon, Banten, dengan acara BBS Bincang-Bincang Sore, secangkir kopi Jawara Media, menghadirkan narasumber Ibu Nurul Hadiati SIP MM, Lurah Pabean, Kota Cilegon, dengan tema mengintip Kelurahan Pabean, sorga tersembunyi di ujung utara Kota Cilegon. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus, mari kita saksikan. Dan acara ini dipandu oleh host senior kita sekaligus pimret Lugas TV. Inilah Bang Badia Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Blangkon, sahabat Lugas TV. Sore hari ini, seperti kata Pak Blangkon, tamu kita salah satu lurah. Dan ini mungkin lurah yang pertama sekali podcast setelah adanya rotasi besar-besaran dari Wali Kota Bapak Haji Eldi Agustian beserta Bapak Sanusi Pentamarta. Oke, sahabat Lugas TV, dengan tema yang kita bawa, walaupun nanti ada pertanyaan tentang program apa yang Ibu Lurah ini lakukan nanti ke depannya, yaitu mengintip Kelurahan Pabean, surga tersembunyi di ujung utara Kota Cilegon. Dan sahabat Lugas TV, yang menarik juga di saat ini, Ibu Lurah ini, narasumber kita sore hari ini, membawa sahabat-sahabatnya Lurah yang ada di Kecamatan Purwakarta. Tentunya masih ada 3 lagi yang nggak datang, tapi ini mendampingi. Artinya ini luar biasa, ada kekompakan dan sinergitas yang luar biasa. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore Bang. Ya. Habis checklist absen langsung ke sini ya Bu ya. Masya Allah. Diberi kesempatan. Silakan menyapa sahabat Lugas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hadiati. Nama bekennya Nurul Panengah. Jadi follow IG saya itu @Nurul Panengah ya. Oke. Sama TikTok juga Nurul Panengah. Oke, langsung Ibu tanya, sahabat Lugas TV ingin tahu kenapa ada Nurul Panengah? Langsung aja. Oh iya. Dijelaskan dulu. Jadi ya semenjak saya sekolah itu nama Nurul itu kan banyak ya. Entahlah itu mungkin artinya masjid ya. Musola, pondok pesantren itu namanya Nurul juga. Nah, untuk membedakan itu Nurul Panengah. Kebetulan nama suami saya belakangnya Panengah. Gitu. Oke, mantap. Oke, sahabat Lugas TV nggak penasaran kan? Oke, ya. Bu, kita langsung nih Bu. Boleh nggak sahabat Lugas TV disampaikan Ibu Lurah itu dari awal bertugas selama aparatur sipil negara. Silakan Bu. Ya, saya dari 2010 ya bertugas di Kecamatan Pulau Merak, kemudian pindah tugas ke Dinas Perhubungan, kemudian 2014 pindah tugas ke Bapeda, lalu 2017 di Kelurahan Bendungan jadi kasih pemerintahan dan ketertiban umum selama 5 tahun. Alhamdulillah, kemudian dipercaya menjadi Lurah Pabean. Oke, dari tahun 2007 awal
2010. 2010. Artinya ada 12 tahun sahabat Ya, Lugas TV saya langsung jadi sudah BES. menduduki kursi kepala kelurahan Pabean. Ya. Lalu apa Bu program kelurahan Pabean saat dipegang Ibu Nurul Ya. Penengah? Saya baru 8 April dilantik ya. Oke. 12 April lepas sambut berarti baru Satu terhitung bulan setengah. 1 bulan setengah Ya. ya. Kemudian saya memiliki program unggulan namanya Kopi Darat, Bang. Oke. Komunikasi penuh inspirasi dari masyarakat tuh, Oh, itu kopi. singkatan. Bukan ngopi ya? Ya, tapi ada kopinya Ada pasti juga ya. kopinya. Ada kopi dan ada teman-temannya kopi Oke. begitu. Itu tujuannya untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah, program-program pemerintah ya seperti beasiswa perusahaan, kemudian honor RT naik dan lain-lain begitu ya. Kemudian selain itu juga untuk menyerap aspirasi, inspirasi, gagasan dari masyarakat karena saya butuh gagasan-gagasan dari semua masyarakat ya. Kalau dari RT RW saya sering ketemu, tokoh masyarakat juga sering ketemu. Tapi kalau untuk seluruh masyarakat yang tidak ada di dalam lembaga masyarakat kan saya ketemunya di Kopi Darat itu. Alhamdulillah sudah terselenggara 2 kali ya. Jadi dalam 1,5 bulan ini sudah terselenggara 2 kali di RW 1 dan RW 3 karena memang saya Harus lingkupnya pindah-pindah? perlingkungan RW Oke, siap, karena oke. tiap RW punya kebutuhan masing-masing. Siap. Di situ juga kami menyerap ya. Jadi kebijakan kami itu nanti bersifatnya bottom up dari bawah ke atas sehingga program dan kebijakan kami ini itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan begitu. Oke. Dan satu lagi yang paling penting adalah kami mencari lokal hero. Saya selalu menyebutnya lokal hero, lokal champion. Karena inovasi itu harus berawal dari lokal hero, pahlawan-pahlawan lokal ya dari situ. Nah, kalau inovasi sudah berawal dari bawah itu umurnya bisa bertahan lama ya karena berasal dari bawah. Oke, luar biasa. Penjelasan yang mantap dan tegas. Lugas sebenarnya. Lugas ya. Ibu, di dunia maya beberapa hari ini sangat viral bahwa Kelurahan Pabean mendapat juara 1 dalam program Kelurahan Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh Iya. tingkat Kota Cilegon, mengalahkan 42 kelurahan lainnya seperti yang ada di tamu kita saat ini juga, Bapak Lurah Tegal Bundar dan Ibu Lurah Purwakarta. Oke Bu, Iya. bisa dijelaskan secara singkat Bu, pola-pola apa saja yang dilakukan Ibu? Apakah terkait program yang Ibu jelaskan tadi itu salah satu Kopi Darat? Iya, Oke. itu ya. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah ini sebenarnya sih diberikan kesempatan dulu ke Pabean ya. Nanti kan ada menyusul kelurahan-kelurahan Kalau bisa lainnya. juara bertahan terus. Harus gantian. Harus ganti. Ya, dari lomba kelurahan tingkat kecamatan, kemudian menjadi juara 1. Mewakili dari Purwakarta. Purwakarta. Kemudian dari 8 kelurahan di tiap kecamatan itu dipilih 5 besar. Nah, 5 besar itu kemudian kami melakukan pemaparan di Aula Setda ya, melakukan pemaparan dengan ada tim penilai, ada dewan juri, melakukan pemaparan dengan berbagai indikator. Indikatornya itu ada indikator pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, dan kita punya inovasi atau enggak begitu. Jadi yang dilihat itu lomba kelurahan itu banyak aspeknya. Lomba dari segala lomba itu adalah lomba kelurahan. Oh. Semua dilihat. Nah, dari 5 besar itu terpilihlah 2 besar, Pabean dan Ketilang. Kemudian dilakukan tahapan klarifikasi lapangan. Tahapan klarifikasi lapangan, alhamdulillah poinnya Pabean lebih besar dibanding yang satunya gitu. Oke, sahabat Lugas TV pengen tahu Bu, Ya. itu dewan jurinya dari internal, eksternal atau dari mana tahu ada dari Untirta, akademisi, dari Untirta, akademisi luar biasa. Ya. Kemudian dari OPD, Dinas Sosial, BPPD, siap. Bapeda, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dari PKK, dari Pol PP, ya, dari Kominfo, pastinya bagian pemerintahan, kesehatan. Jadi semua aspek di kelurahan itu dinilai. Wow, luar biasa. Jadi lomba kelurahan ini lomba dari segala lomba ya. Sebenarnya itu tantangan. Lomba ini adalah langkah awal yang baik bagi kami untuk berbenah diri ya. Bukan hanya sekedar lomba kemudian juara 1 selesai ya, bukan. Tapi langkah awal yang baik untuk berbenah diri terus untuk dalam tata kelola
administrasi pemerintahan dan juga dalam perlibatan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan. Oke. Sahabat Lukas TV, kita mau tahu nanti melangkah ke tingkat provinsi apa saja nih yang akan dilakukan Ibu? Boleh Bu dijelaskan sedikit apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Iya, luar biasa ya, memang ini tantangan ya bagi kami karena dipercaya untuk mewakili Kota Cilegon. Pastinya kita harus lebih ya dibanding ikhtiarnya lebih dibanding ketika lomba kelurahan di Kota Cilegon ya. Kami menerima banyak evaluasi dari tim penilai. Kami lakukan dulu tuh evaluasinya, kami penuhi evaluasinya tentunya dengan dibina oleh bagian pemerintahan ya, Bapak Asda 1 melalui bagian pemerintahan. Juga Bapak Camatnya membina kami selalu ya. Kemudian kami tema yang akan kami paparkan yaitu dari zero to hero. Itu proses ya, bagaimana UMKM-nya dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang biasa menjadi luar biasa. Jadi tema yang akan kami usung adalah zero to hero. Artinya tema dibawa kelurahan masing-masing, judul tema masing-masing, atau gimana Bu? Ya, kalau kami akan memaparkannya seperti itu. Ada mungkin nanti pesaing kami sudah baju gitu ya kelurahannya. Tapi di lomba kelurahan tingkat provinsi itu tidak hanya melihat kelurahan itu sudah maju, tapi bagaimana prosesnya dari zero to hero. Begitu. Oke, sahabat Lukas TV, Bu. Kan boleh tahu nih sahabat Lukas TV bahwa di Provinsi Banten ada 4 kota dan 4 kabupaten. Kalau kabupaten kan itu bicara desa. Boleh nggak sahabat Lukas TV, apakah yang ditarungkan ini adalah 4 kota ini atau ikut 4 kabupaten dan 4 kota? Ada beda lagi. Kabupaten ada lagi pemilihannya, kota ada lagi karena beda ini. Yang dimaksud dengan kelurahan tangguh ekonomi masyarakat tumbuh maksudnya seperti apa? Itu karena masa pandemi, karena penilaian kami di 2020, 2001 dan 2002 berjalan. Pandemi itu seperti apa? Kan banyak ekonomi masyarakat runtuh. Nah, peran kelurahan di sini seperti apa untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tangguh. Kalau di Pabean kan ada kampung buahnya, ada melon ya, ada petani melonnya gitu. Juga UMKM-nya juga tidak tergerus juga COVID gitu, alhamdulillah. Jadi ekonominya tumbuh, masyarakat tangguh. Luar biasa. Ibu, kita lanjut nih dengan tema kita langsung nih ya, mengintip kelurahan Pabean, surga tersembunyi di ujung utara Kota Cilegon. Sahabat Lukas TV, seperti apa surganya? Kita lihat video daripada wilayah daripada kelurahan Pabean. Maksud daripada surga yang tersembunyi di ujung utara Kota Cilegon, apa saja potensi wisata di wilayah Kelurahan Pabean, Bu? Iya, jadi ketika saya ditugaskan nih di Pabean itu kurang lebih 1,5 bulan. Kurang lebih 1,5 bulan saya datang gitu, kebetulan lihat dulu, saya tuh berasa nggak kerja, jadi kayak piknik terus ya. Saya tidak melihat Kota Cilegon yang suka saya lihat di jalan protokol, tapi ada di pinggiran itu ada Kelurahan Pabean, letaknya di ujung utara, indah banget ya. Kita melewati sawah ya, mulai dari Tegal Bunder aja kita udah ngerasa indah banget ya. Indah banget di Kota Cilegon ya, oleh sawah, kemudian saya menyetir itu lihat gunung ya, jadi tidak terasa lelahnya gitu ketika bekerja di Kelurahan Pabean ya. Potensi pertanian, potensi wisatanya Bukit Kedurung ya, kemudian potensi sumber daya manusianya, masyarakatnya cerdas, berkarakter, itu yang saya kreatif ya. Saya alhamdulillah bersyukur dianugerahi oleh masyarakat yang kreatif, cerdas, berkarakter. Juga dianugerahi wilayah yang banyak potensinya sehingga banyak yang harus dieksplorasi begitu ya. Dan harus digaungkan ini. Cilegon ini punya Pabean loh gitu, punya
sesuatu yang tidak menjenuhkan. Kalau industri jenuh, kita lihat persawahannya, lihat perbukitannya. Nah, Oke. itu di Babean. Oke Bu, salah satu wisata itu bangkit, maju, didukung oleh sarana jalan, akses Ya. jalan. Sejauh Ibu, apakah sarana jalan dan kelas jalan di sana sudah cukupkah atau butuh perbaikan? Ya, alhamdulillah sudah baik ya, ke arah situ sudah baik, sudah bagus sarana prasarananya. Hanya perlu perbaikan di atas ya, menuju ke di Kedurung itu ada perkampungan, ada warga Kota Cilegon yang berbatasan dengan Bojonegara, itu 22 kepala keluarga. Kota Cilegon ya, warga Pabean itu ada di atas. Nah, sarana prasarananya itu masih harus diperbaiki, masih sangat sempit sehingga harus diperlebar. Itu swadaya masyarakat itu. Wow. Ya, jadi butuh ada perbaikan sarana prasarana. Oke, masyarakat Cilegon baru tahu-tahu aja Bu, ada Bukit Kedurung. Iya. Setaunya masyarakat Cilegon itu Gunung Batur, Cepala, dan yang digeram ini apa ini? Gunturan Hills, Cipede. Ya, jadi Bu, seperti apa sih potensi yang Ibu lihat di Gunung di Bukit Kedurung ini Bu? Ya, di situ lebih mudah aksesnya untuk motor bisa. Oh. Kita bisa langsung melihat indahnya Kota Cilegon dari atas bukit. Apalagi sore hari. Apalagi sore hari. Kemudian juga banyak juga pesepeda sudah sampai sana semua. Jadi pesepeda itu sudah tahu wilayah Artinya Bukit Kedurung ketika itu. wisata ini akan diminati masyarakat Cilegon lokal maupun nanti di luar kota Cilegon, artinya membangkitkan UMKM juga Bu Iya. ya, untuk warga Ibu Iya. ya. Itu akan bersinergi nanti. Oke. Produk UMKM. Apa produk UMKM di Pabean Bu? Karena Iya. sebagian besar adalah petani. Ya, Iya. warga Ibu kan sebagian Iya. besar petani. Apa UMKM yang diandalkan di sana? UMKM produk unggulannya ya, engkak bakar, bolu kuwuk bakar, ada emping, kemudian gegetas emping, dan ada kacang sangrai, dan ada kopi namanya Bakofi, itu dikelola oleh Ponpes Banual Komar. Oke, yang Indonesia Power ya, mitranya PLN Indonesia Power. PLN. Nah, engkak ini mungkin ada nih di Bojonegara ya, tapi ternyata ada juga di Pabean dan sudah puluhan tahun. Hanya memang promosinya berarti promosinya ada juga banyak warga yang bisa bikin engkak. Nah, itu ada engkak yang paling terkenal itu Bi Munajah namanya, Bi Ajah ya. Dibakar. Dan resepnya itu turun temurun. Oke, penasaran sahabat Lugas TV, Ibu kira-kira ada yang bawa UMKM apa nih Bu? Nggak ada yang bawa itu? Emping saya bawanya Emping, sama emping. kacang ya, Oke. kadang kan harus pesannya agak H-3 gitu. Kemudian bolu kuwuk ada di setiap kelurahan, tapi cara mengolahnya itu yang unik. Warisan juga turun temurun, dibakar juga pakai sabut kelapa, rasanya lebih gurih. Wow. Sahabat Lugas Saya TV. jadi melihatnya itu adalah prosesnya yang harus kita jual ini. Ya. Jadi selama bulan suci Ramadan kita Lugas TV bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, tentunya dengan Pak Agus ya, mengirimkan pelaku-pelaku usaha UMKM ke kita untuk bincang-bincang seperti ini Bu. Namun hanya kurang lebih ada 25 jenis produk pelaku UMKM. Belum ada, kalau ada ya, yang bolu kuwu ada ya? Oh, bolu kuwu ada. Namun yang sistem bakar kayaknya belum ada. Iya. Oke, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV kita lanjut. Bu, Kelurahan Pabean memiliki 4 RW. Kalau nggak salah. Baru dibentuk lagi udah jadi 5 RW. Oh, 5 RW. Artinya masa pembentukan 5 RW. Iya. Adanya kegiatan salirah, Ya. tentunya ini menjadi daya tarik ataupun saling berlomba di setiap wilayah RW untuk memajukan wilayah masing-masing. Apa Ibu lihat program Ibu untuk pengawasan Pokmas ini supaya tepat sasaran? Ya, yang pasti mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya kami selalu bersinergi dengan Pokmas dan RT RW sebagai pelaksananya, begitu. Oke, luar biasa. Lurah Pabean, wanita usia muda, Ya, cantik, karena perempuan. Iya. energik dan pintar. S1, S2 ya, tentunya pintar. Optimiskah Kelurahan Pabean menjadi destinasi wisata? Ya, optimis. Optimis ya. Optimis sekali ya, karena Cilegon ini butuh banyak tempat wisata ya, sehingga tidak lagi keluar kota ya. Orang sudah lari saja ke Cilegon. Oke, Begitu. Ini luar biasa. itu
Pak Ben itu seperti Lembangnya Bandung gitu loh. Oke. Ibu, kalau saya pernah tahu ya, Pak Bian itu berbicara tentang bea cukai. Pak Bian gitu ya. Ibu tahu nggak sejarah kenapa disebut Pak Bian itu? Walaupun 1,5 bulan di sana. Saya baca sejarahnya Oh, itu. sejarah. Jadi saya belum begitu paham ya. Memang katanya demikian. Oke. Ada sejarah bea cukainya. Cuma saya belum gali itu. Luar biasa. Oke. Lurah Pak Bian aktif di medsos. Siapa sih nggak tahu akunnya kalau nggak salah Nurul Penengah. Iya, betul, tadi Nurul silakan. Penengah. Di era digital pejabat apakah pantas diaktif di medsos, Bu? Silakan Bu, Ibu memberikan tanggapannya. Ya, kita kan harus mempromosikan apa yang kegiatan kita dan mempromosikan wilayah kita. Ya, begitu. Terutama banyak yang tadinya tidak tahu Pak Ben, jadi oh Pak Ben itu di situ, oh Pak Ben itu banyak potensinya, oh engkak itu ternyata di Pak Ben, oh Buluku gitu. Jadi sekarang saya itu kebanjiran pesanan engkak sama Buluku. Saya jadi bibi engkak sama bibi Buluku. Karena media sosial begitu juga Bukit Kedurung. Ketika saya posting gitu ya, banyak yang bertanya Bukit Kedurung di mana sih? Akhirnya banyak komunitas-komunitas datang gitu. Banyak yang penasaran karena media sosial. Ibu Lurah salah satu di antara 12 lurah perempuan. 11 ya Bu ya. Tentunya ini gebrakan baru Bapak Wali Kota kita. Dengan adanya, artinya wanita itu harus bisa juga seperti menjadi emansipasi. Itu. Emansipasi. Oke Bu, artinya Bu saya mau bertanya kepada Ibu. Silakan Ibu menyampaikan di acara program Lugas TV ini, bincang-bincang ini, mengucapkan terima kasih kepada staf dan pegawai Ibu yang bisa meraih juara 1. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah ya, di kesempatan ini saya bisa memberikan ucapan yang beribu terima kasih ya, tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan atas kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kelurahan dengan pembinaan dari Bapak Camat beserta jajaran, seluruh elemen masyarakat, lembaga masyarakatnya, RT RW, PKK, LPM, Karang Taruna, Babin, Pokmas dan mitra kelurahan, Babinsa, Babin Kantibmas ya, seluruh elemen masyarakat bekerja bersama ini, bergerak bersama ya. Ketika saya bilang kita ikut lomba, wah mereka bersemangat ya, Ibu pasti juara 1 kita gitu, jadi bersemangat ya. Apa karena Ibu Lurah perempuan mereka semangat atau gimana? Ya, belum tentu juga sih. Oke, Belum tentu juga. Ibu boleh pesan kepada ataupun masukan kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, juga ucapan terima kasih kepada Wali Kota. Ya, terima kasih pastinya atas doa dan dukungan dari Bapak Wali Kota, Bapak Heldi Agustian, dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Sanuji Pentamarta, atas dukungannya, bimbingannya, arahannya ya. Saya butuh terus dukungan dan arahan dan bimbingannya ya, begitu. Oke, luar biasa. Bu, silakan closing statement Bu. Closing statement ya, saya ucapkan terima kasih ini kepada Lugas TV sudah memberikan kesempatan ini, katanya lurah perdana ya. Soalnya nanti ada lurah-lurah berikutnya yang memberikan inspirasi ya, yang mempromosikan wilayahnya. Kenapa perlu dipromosikan ya, supaya masyarakat Cilegon bangga jadi warga Cilegon, bahwa banyak sekali potensi yang ada di Cilegon yang perlu dieksplorasi dan dipromosikan. Oke. Terutama oleh lurahnya sendiri. Oke, gitu. luar biasa. Lurah pertama di Kota Cilegon yang kita podcast, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga ada mungkin agenda kita akan atur lagi. Terima kasih Bu atas kesempatan dan terima kasih Bang. Kami serahkan kepada Pak Blangkon untuk intisari. Terima kasih Bang Lega. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini. Semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi buat kita semua. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah. Lurah Kota Cilegon pertama yang podcast di Lugas TV. Juara 1 lomba kelurahan sekota Cilegon. Di tengah-tengah kota industri masih ada
nuansa alami. Di manakah? Di Kelurahan Pabianra. Mungkinkah ada pihak yang akan lebih meliriknya dan memolesnya agar lebih indah dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi yang akan datang.